Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke identitas trigonometri. Di sini ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama mengenai perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, kemudian nanti ada identitas kebalikan, perbandingan, Pitagoras, dan ada langkah-langkah untuk pembuktian identitas trigonometri. Jadi pada subbab ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuktikan suatu identitas trigonometri jika kita sudah punya identitas dasarnya terlebih dahulu. Langsung saja di sini, sebenarnya sudah pernah dibahas tentang perbandingan segitiga siku-siku ya. Saya pakai warna putih di sini. Misalkan, oke sebentar. Misalkan di sini kita bahas yang nomor 1 dulu, perbandingan segitiga siku-siku, sudah pernah dibahas sebelumnya. Sini saya kasih sudut alfa. Ya, ini sudut alfa, ini siku-sikunya. Ingat, kalau sudut alfa di sini, berarti sisi BC adalah bagian depan, ya. Ingat langkah-langkahnya, karena alfanya di sini, berarti dia menghadap ke sana. Berarti di sini bagian depan, ya. Kemudian ini sudah pasti miring, maka di sini bagian samping, ya. Nah, seperti itu. Lalu identitas trigonometrinya apa saja? Itu ada sin, ya sin apa? Sudutnya di sini alfa, berarti sin alfa sama dengan. Kemudian ada cos, ya. Cos apa? Cos alfa, ya, karena sudutnya alfa. Kemudian tan alfa. Ada lagi identitas lainnya selain sin, cos, tan, itu ada kosekan, ya. Kemudian ada sekan. Kemudian ada kotangan. Nah, kita isi ya. Sin alfa, ingat ya, sin alfa, oke, sorry. Kita ingat lagi, sin alfa itu rumusnya demi, depan miring. De per mi ya, depan miring. Depannya apa di sini? Depannya adalah BC. Berarti sini kita tuliskan BC per miringnya adalah AC. Sini ya, miringnya adalah AC, berarti sini AC. Nah, cos alfa. Cos alfa adalah sami, samping per miring. Masukkan di sini, sampingnya adalah AB, miringnya adalah AC, ya. AB, AC. Tan itu desa, demi sami desa gitu ya. Desa adalah depan samping, depannya adalah BC, sampingnya adalah AB ya, sampingnya adalah AB. Nah, inilah identitas perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Ini ya, BC per AC, kemudian cos alfa AB per AC, ya, kemudian tan alfa di sini ada BC per AB. Seperti itu. Oke, lanjut kita bagian yang kosekan, sekan, dan kotangan. Ingat ya, kemarin dia adalah kebalikannya. Kosekan adalah kebalikan dari sin ya. Kosekan itu adalah 1 per sin. 1 per sin alfa. Maka kebalikan dari BC per AC, dibalik aja, tinggal AC per BC. Seperti itu ya, tinggal dibalik. Sekan itu 1 per cos ya. Yang tadinya AB per AC dibalik jadi AC per AB. Gitu ya. Kotangan yang tadinya BC per AB itu sama aja 1 per tan dia, sepertan ya. Berarti kebalikan dari tan, yang tadi BC per AB jadi kebalik. Yang bawah jadi yang atas, AB per BC. Seperti itu. Oke. Nah, identitas kebalikan ada apa aja sih, Bu? Identitas kebalikan adalah yang tadi itu. Ada si kosekan, sekan. Nah, ini nih. Nah, ini nih identitas kebalikannya. Dari sini sampai sini. Oke, yang masuk ke dalam identitas kebalikan. Maka tadi saya bilang itu saling berkaitan sebenarnya ya. Jadi di sini dapat dituliskan sin alfa gitu ya. Itu dapat dicari menjadi 1 per cosec alfa. Oke, miring ya. Mohon maaf. Kemudian di sini cos alfa iya benar. 1 per sekan alfa. Kemudian ada lagi tan alfa 1 per kotan alfa. Atau kalau misalkan dibalik, ya tinggal kosekan sama dengan 1 per sin alfa. Itu ya, dibalik aja. Kosekannya di sini, sin alfanya yang di bawah. Dan seterusnya ya. Ini juga bisa anak-anak tuliskan yang ini. 1 per cos alfa, kemudian 1 per tan alfa. Ya, seperti itu. Oke, ditulis aja deh. Berarti sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian di sini ada kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Oke, itu dia identitas kebalikan.
Nah, sekarang identitas perbandingan. Ada dua di sini ya. Masih berkaitan, yaitu di sini ada tan alfa. Nah, tan alfa ini bisa dicari dengan rumus sin alfa per cos alfa. Nah, itu identitas perbandingan ya, masuknya ke identitas perbandingan. Nanti anak-anak bisa baca bukunya untuk mencari tahu kok bisa seperti ini gitu ya. Asalnya dari mana itu bisa dicari tahu, karena di sini kita singkat saja gitu ya, biar nggak bosan. Kotan alfa itu juga kebalikannya berarti, kan kotan itu kebalikan dari tan, berarti nyatanya sin per cos jadi cos per sin, cos alfa per sin alfa. Kita lanjut ke identitas yang berikutnya, yaitu identitas Pitagoras. Pitagoras ini merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pitagoras ya, pada segitiga siku-siku, yang mana sisi miring itu didapatkan dari kuadrat sisi miring itu didapatkan dari penjumlahan kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Jadi misalkan ada segitiga siku-siku gitu ya, dan ini A, B, C, maka B kuadrat itu dapat dicari dengan A kuadrat plus C kuadrat ini ya. Ini adalah ini adalah rumus Pitagoras ya, dasar Pitagoras. Oke, nah dari rumus inilah nanti dapat ditentukan identitas-identitas trigonometri. Identitas-identitas trigonometri yang kita sebut dengan identitas Pitagoras. Ibu langsung tuliskan saja di sini ya, apa saja identitasnya. Nanti untuk bagaimana caranya kok bisa dapat seperti itu, asal mulai dari mana, atau pembuktian identitasnya, anak-anak bisa lihat di LKS-nya. Seperti itu ya. Silakan lihat di LKS-nya sudah ada penjelasannya. Ada 3 di sini identitasnya. Yang pertama, ya, yaitu yang sangat sering dipakai adalah ini, sin kuadrat alfa. Alfa ini sudut ya, boleh diganti dengan theta atau apapun, atau x juga boleh, tapi sini ibu pakai alfa karena dari tadi awal pakai alfa ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini identitas yang pertama, ini sering banget dipakai. Kemudian yang kedua adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah 1 ditambah kotan. Ibu tulis kotan deh, biasanya kan COT aja ya. Ini ibu tulis kotan deh. Kotan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, ini ya. Ini adalah identitas Pitagoras. Ya, sorry. Oke, ini kelewat menggarisnya. Oke. Ya, ini dia identitas Pitagorasnya. Seperti itu ya. Ini perlu dicatat nantinya. Nanti asal mulanya silakan lihat di LKS. Nah, selanjutnya nanti kita bisa otak-atik nih dari sin kuadrat alfa. Yang pertama dulu dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kan tadi sama dengan 1. Berarti bisa juga kita tuliskan sin kuadrat alfa itu sama aja 1, cos kuadrat alfa yang pindah jadi min cos kuadrat alfa, seperti itu. Atau bisa juga cos kuadrat alfa kita buat jadi sin kuadrat alfa yang pindah jadi 1 min sin kuadrat alfa. Nah, itu ya. Jadi bisa dirombak-rombak. Begitu pula dengan yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat alfa itu sama dengan tadi secant kuadrat alfa. Maka bisa kita tuliskan juga jadinya, misalkan kita mau cari tan kuadrat alfa. Tan kuadrat alfa berarti satunya pindah menjadi secant kuadrat alfa min 1 ya. 1 positif pindah jadi min 1. Atau kita mau cari secant kuadrat alfa, berarti kan secant kuadrat alfanya tetap gitu ya di ruas kanan. Sorry. Maaf. Kok secant kuadrat alfa 1. Kita mau cari satunya. Nah, kita mau cari satunya. 1 berarti tinggal tannya pindah. Secant kuadrat alfa min tan kuadrat alfa, atau bisa ditulis juga kebalikannya, secant kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat alfa itu sama dengan 1 nilainya. Nah, itu pula yang ketiga. Kita punya 1 plus cot kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Maka kotangan kuadrat alfa itu sama aja kosekan kuadrat alfa, satunya pindah jadi min 1. Atau 1 itu sama dengan kosekan kuadrat alfa, kotangan yang pindah min cot kuadrat alfa. Seperti itu ya. Nah, tinggal diutak-atik aja, pindah ruas saja. Kita langsung ke langkah-langkah untuk melakukan pembuktian identitas trigonometri. Inti dari materi hari ini yaitu yang pertama, ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar yaitu sinus dan kosinus. Jadi nanti diubah. Jadi misalkan buktikan ruas kiri
sama dengan ruas kanan. Misalkan gitu ya, ruas kirinya apa, ruas kanan apa. Maka salah satunya harus kita ubah ke bentuk fungsi dasar. Misalkan kalian mau buktiin ruas kiri supaya jadi ruas kanan, berarti ruas kanan yang utak-atik ya. Nah, ruas kirinya yang utak-atik, biar nanti hasilnya sama dengan ruas kanan. Maka ruas kirinya nanti diubah ke bentuk dasar, yaitu sinus dan kosinus. Misalkan di ruas kirinya ada tan. Nah, tannya bisa kita ubah jadi sin per cos gitu ya. Atau ruas kirinya itu ada kosekan. Oh, kosekan itu apa sih tadi? Oh, 1/sin. Nah, kita ubah jadi 1/sin. Pokoknya yang mengandung sin sama cos, seperti itu. Kemudian yang kedua, ubahlah ke bentuk paling sederhana. Di sini, dalam menyederhanakannya itu ada strateginya. Yang pertama, disamakan penyebut itu jika terjadi pecahan ya. Jika terjadi pecahan, misalkan 1 per, misalkan tan gitu ya. Tan X plus sin X. Nah, tan X kan tadi disuruh ubah jadi sin per cos. Di sini ditambah sin. Yang satunya pecahan, maka nanti samakan dulu penyebutnya jadi cos, seperti itu. Kemudian bisa juga kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain yang setara dengan 1, yaitu misalnya sin per sin atau cos per cos, tan per tan, dan seterusnya. Atau bisa juga tadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Kemudian yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain yang setara dengan 0. Misalkan cos A min cos A. Seperti itu ya. Misalkan ini, cos A min cos A. Seperti itu. Oke? Kita langsung aja ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa sin X plus cos X kuadrat gitu ya, sama dengan 1 plus 2 sin X cos X. Oke, langsung aja. Kita tulis ruas kiri. Nah, ruas kirinya apa? Ruas kirinya adalah sin X plus cos X dikuadratkan. Nah, kita jalanin dari ruas kiri maksudnya. Kenapa ditulis ruas kiri itu? Maksudnya artinya kita ngejalanin dari ruas kiri, nanti akan hasilnya harus, ruas kiri ini kita jabarin, hasilnya harus sama dengan yang ini. Nah, jadi kita ngejalanin dari ruas kiri. Nah, ini kita jabarkan dulu aja, ingat ya, ingat konsepnya kalau kita punya A plus B kuadrat ya, itu sama aja, rumusnya adalah A dikuadratin gitu ya, jadi A kuadrat ditambah, kalikan semuanya, A kali B AB kali 2, berarti 2AB gitu ya, plus B dikuadratin ya, B kuadrat. Paham nggak maksudnya? Jadi seperti ini loh, A plus B, terus ini A plus B. Kali pelangi, A kali A kuadrat. A kali B, AB. B kali AB. B kali B, B kuadrat. Ya kan berarti jadinya A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Berarti sama aja A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sama dengan ini, berarti sin X dikuadratkan. Berarti jadinya kan sin kuadrat X. Gitu maksudnya ya. Penulisan kuadrat di trigonometri itu ditulisnya setelah sin ya, bukan setelah sudutnya. Jadi bukan sin X kuadrat, bukan, ini salah ya, yang benar adalah sin kuadrat X, atau bisa juga ditulis sin X kuadrat gitu ya, ini betul, tapi kalau tulisnya sin X kuadrat ini udah salah arti, yang ini artinya adalah si X-nya yang dikuadratin, paham ya? Jadi kalau misalkan sin kuadrat, sinnya 2 kali dikuadratkan, maka nulis kuadratnya setelah sin ya, bukan setelah X-nya, atau bukan setelah sudutnya. Ibu hapus. Nah, terus lanjut, selanjutnya adalah ini, 2AB, atau berarti 2AB, AB-nya ini sin sama cos. Jadi 2 sin X, cos X, ditambah lagi yang belakang dikuadratin, cos dikuadratin, berarti cos kuadrat X. Atau kalau misalkan kalian bingung, tinggal dijabarin aja sin X plus cos X, ini sin X plus cos X, kali pelangi. Seperti itu. Ibu cara cepat saja, maksudnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya gimana? Oke. Ingat, tadi kita ada yang namanya identitas Pitagoras. Nah, ini ya. Identitas Pitagoras yaitu ini. Nah, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu hasilnya 1. Nah, ingat itu. Jadi kita lihat, oh ternyata di sini ada sin kuadrat, kemudian di sini juga ada cos kuadrat nih. Ini sama ini. Nah, ini kan ketika dijumlahkan nilai 1. Identitas Pitagoras yang pertama ya. Berarti masukkan di sini, kita tuliskan aja, jadi kita deketin sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, terus sisanya ini plus 2 sin X cos X. Tadi ini adalah setara nilai sama dengan 1. Ditambah 2 sin X
cos X ya. Sudah terbukti ya, ini sama dengan ruas kanan ya. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti. Seperti itu ya langkah-langkahnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang baru. Nah, ini dia contoh yang terakhir. Buktikan bahwa 2 min secant kuadrat X sama dengan 1 min tan kuadrat X. Oke, ruas kiri. Kita tuliskan dulu, ruas kirinya adalah 2 min secant kuadrat X gitu ya. Ingat dulu, karena di sini ada secant kuadrat X, tan kuadrat X, kita ingat-ingat dulu deh. Identitas Pitagoras. Pitagoras itu yang pertama ada sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Kemudian ada lagi 1 min tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa ya. Lalu ada juga 1 plus cot kuadrat alfa itu sama dengan cosec kuadrat alfa. Oke, ini ya. Nah, kita lihat hubungan antara secant dengan tan ada di sini nih. Nah, di sini nih, tan dan secant ini, tan dan secant kuadrat itu ada di barisan kedua. Oke, kita jalankan saja. 2 min, kita ubah nih secant kuadrat alfa tuh sama dengan apa di sini? Oh, secant kuadrat alfa sama dengan 1 min tan kuadrat alfa. Berarti sini tulis 1 min tan kuadrat alfa. Tan kuadrat X gitu ya. Bener ya? Plus ya, sorry. Plus di identitasnya ibu lupa plus atau min. Oke, sebentar. Oh iya, plus. Sorry, maaf ya. Plus 1 plus tan. Berarti sini plus tan kuadrat alfa. Sama dengan 2 min kali 1 min 1 min kali plus jadi min tan kuadrat X. 2 kurang 1 ya 1 dikurangi ini tan kuadrat X. Oh, sampai situ aja. Oke, selesai ya. Sama seperti itu. Jadi diutak-atik aja pakai identitas yang sudah ada sebelumnya. Tapi biasanya gunakan tadi strateginya adalah ubah dulu ke bentuk dasar, sinus atau cos, tapi kebetulan karena ini secant sama tan udah ada hubungannya di identitas Pitagoras langsung saja. Seperti itu ya. Yang semoga bisa dipahami, silahkan dilihat lagi contoh-contohnya yang ada di buku untuk membuat anak-anak semakin paham gitu ya, pelajari lagi atau bisa cari di YouTube yang lainnya ya. Oke, Ibu cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan yang mau bertanya, Ibu tunggu di WhatsApp pribadi Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.